Có thể nói rằng là tôi hết sức bất ngờ. Semuanya auto melongo. Federasi Vietnam bisa-bisanya ngomong konyol gini, jelang Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Baru pertama kali, Emral Abus langsung bangga gini usai pemain di tim asuhannya dipanggil Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Jadi perhatian dunia, gelandang Timnas Indonesia dianggap selevel dengan pemain top dunia. Begini maksudnya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Takut nggak bisa curang kah? Federasi Vietnam malah ngomong konyol begini jelang main di Piala AFF 2024. Begini penjelasannya. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, secara resmi mengajukan permintaan kepada Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN, AFF, untuk membatalkan rencana penggunaan teknologi VAR, Video Assistant Referee, di turnamen AFF yang akan diselenggarakan pada Desember mendatang. Seperti diketahui, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah menetapkan bakal menerapkan Video Assistant Referee, VAR, pada ajang ASEAN Cup 2024. Dalam surat resmi yang disampaikan kepada AFF, VFF menekankan bahwa sepak bola di kawasan ASEAN telah berkembang dengan semangat fair play yang tinggi. Mereka percaya bahwa penerapan VAR tidak sepenuhnya diperlukan dalam turnamen ini, karena sebagian besar tim ASEAN selalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Presiden VFF, Tran Quoc Tuan, menyatakan bahwa langkah untuk menggunakan VAR di turnamen AFF berpotensi mengurangi keunikan dan nilai tradisional dari sepak bola kawasan ini. Sepak bola di ASEAN adalah sepak bola fair play. Tim-tim di kawasan ini selalu menunjukkan sportivitas yang tinggi dalam setiap pertandingan. Oleh karena itu, kami merasa bahwa penggunaan VAR tidak mendesak untuk diterapkan dalam turnamen ini, ujar Tran Quoc Tuan dalam pernyataannya. Di sisi lain, hal ini membuat media Vietnam panik karena kelakuan pemainnya sendiri. Media Vietnam, The Tau 247, mengabarkan bahwa The Golden Star Warriors telah menerima pengumuman penting dari Federasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF. Piala AFF 2024 yang bakal berlangsung ini akan menerapkan VAR untuk pertama kalinya. Media Vietnam menyoroti pengumuman penting ini karena dengan hadirnya teknologi VAR di setiap pertandingan ASEAN Cup 2024 bisa saja malah tak menguntungkan buat mereka. Menurut The Tau 247, penggunaan VAR ini sebenarnya membuat timnas Vietnam lebih sering merasakan kerugian dibandingkan keuntungan. Alih-alih mendapatkan keuntungan dari adanya VAR, justru pemain Vietnam lebih sering mendapat hukuman. AFF secara bertahap menerapkan VAR di turnamen lain, dimulai dari U19 pada 17 hingga 29 Juli 2024, disusul kejuaraan antar klub Asia Tenggara pada 21 Agustus 2024 hingga 21 Mei 2025, dan ASEAN Cup setelahnya yang dimulai tanggal 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Tulis The Tau 247. VAR seringkali membawa lebih banyak kerugian dibandingkan keuntungan bagi tim Vietnam. Tentu hal ini karena pemain Vietnam sering melakukan pelanggaran sehingga berujung hukuman untuk Vietnam. Pengakuan kelas pelatih PSBS Biak usai pemainnya pertama kali dipanggil Timnas Indonesia jelang ASEAN Cup 2024. Pelatih PSBS Biak, Emral Abus, menyambut baik pemanggilan salah satu penantiannya, Armando Oropa, ke Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Armando Oropa menjadi salah satu pemain PSBS Biak yang dipanggil ke pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Oropa jadi starter dan bermain selama 45 menit saat PSBS Biak menang 1-0 atas PSS Sleman di Stadion Manahan, Solo pada Jumat, 22 November 2024.
Di babak kedua, ia digantikan James Kelly-Schroyer yang pada akhirnya jadi penentu kemenangan Badai Pasifik dengan golnya. Memang kita sudah setting, kita bilang sama Obed Armando Oropa bahwa di babak pertama kamu jangan mikirkan untuk babak kedua. Kamu all out untuk babak pertama, kata pelatih PSBS Biak Emral Abus di konferensi pers pasca laga. Karena kualitas pemain yang di luar itu sama, jadi nggak usah pikirkan berapa menit bermain, yang penting kami bisa main 45 menit all out udah cukup. Kita masih punya pemain seperti Koko pengganti juga, si Beto juga, apalagi Kelly yang kita siapkan untuk babak kedua. Supaya mereka main dengan intensitas tinggi, itu yang kami siapkan, tambahnya. Lebih lanjut, Emral Abus juga menyambut baik Armando Oropa yang dipanggil Timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024. Selain Armando Oropa, ada juga Mesa Al-Hamzah yang dipanggil Timnas U20 Indonesia dan saat ini sudah berada di Jepang untuk TC. Emral meyakini dengan dipanggilnya kedua pemain ke Timnas, maka harga pasar keduanya akan naik. Bukan tidak mungkin, pemain yang dipanggil Timnas akan diminati klub lain. Ini bisa jadi motivasi para pemain lain di PSBS untuk terus bekerja keras dalam latihan agar dipanggil Timnas Indonesia. Sebetulnya kita kehingan dua pemain. Mesha Al salah satu yang sudah bergabung dengan U20, kata Emral Abus. Kita harus sumbang pemain ke PSSI. Kalau PSSI yang manggil kita harus berikan, ini kesempatan mereka untuk bisa bermain di tim nasional. Dengan dia dipanggil ke timnas ya harganya naik. Ini yang harus kita tanam ke pemain. Termasuk pemain-pemain yang ada di dalam kalau tahun depan dia diminta klub lain yang lebih tinggi pergi, supaya kualitas mereka meningkat terus, tambahnya. Sementara itu, Beto Goncalves juga berpesan kepada Oropa dan Mesha Al agar memanfaatkan kesempatan gabung timnas tersebut. Saya selalu bicara kalian punya kesempatan emas, kalian datang ke timnas ayo, buktikan karena kalian punya kualitas, kata Beto Goncalves. Jangan sampai di sana dan kembali lagi ke sini bikin malu Papua, apalagi itu Obed. Sudah lama mungkin pemain Papua masuk timnas dan saya bahagia. Karena saya bagian dari sukses mereka karena saya selalu memberikan hal positif untuk mereka, tambahnya. Mengerikan. Marcelino Ferdinand tunjukkan kelasnya dan bersaing dengan top Eropa di kualifikasi Piala Dunia. Gelandang serang timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand masuk dalam daftar nominasi gol terbaik di matchday kelima dan keenam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada November 2024. Nama Marcelino Ferdinand belakangan ini memang menjadi sorotan karena penampilan bagusnya bersama timnas Indonesia. Pemain Oxford United tersebut berhasil membawa timnas Indonesia bangkit dari situasi krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marcelino Ferdinand berhasil mencetak gol penting saat skuad Garuda menghadapi Arab Saudi dalam laga ke-6 grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 November 2024. Situs resmi AFC menyebut gol Marcelino Ferdinand ini tak hanya masuk sebagai salah satu gol indah di laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, AFC juga menyebut bahwa gol yang dicetak Marcelino Ferdinand tersebut bagian dari sejarah buat timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand mengukir namanya dalam sejarah sepak bola Indonesia dengan mencetak gol dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Tulis AFC sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Jumat 22 November 2024. Marcelino bakal bersaing dengan nama-nama bintang top Asia lainnya, seperti Son Heung-min hingga Takumi Minamino. Bukan hanya bersaing dengan Son Heung-min dan Takumi Minamino saja, tetapi ia juga harus bersaing dengan beberapa nama lain.